Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benzikren Mulyawan dari kelas Perbandingan Mazhab dan Hukum 4 semester 4A. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu membuat video resume tentang dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke topik pertama, yaitu pada pertemuan ke-9. Nah, untuk pertemuan ke-9 sendiri, subjudulnya itu adalah sejarah konstitusi. Dulu Yunani menjadi salah satu daerah pencetus pangkal konstitusi. Konstitusi muncul sejak lama, walaupun pada masa itu muncul substansi pemikiran kesadaran yang secara tidak langsung ada kesadaran konstitusi berlaku. Contohnya tokoh-tokoh dari Yunani yang seperti kita kenal, yaitu Socrates, Plato, terus buku karangan mereka yaitu Politeia yaitu The Republic, Politikos yaitu The Statesman, dan Nomos The Law. Nah, untuk kedudukan konstitusi itu tersendiri ada 3, yaitu pembatasan kekuasaan, pengaturan kekuasaan, dan penyanaan HAM. Nah, selanjutnya yaitu adalah pertemuan ke-10 yang membahas tentang terbentuknya konstitusi. Proses pembentukan konstitusi berdasarkan kondisi negara di dunia, jadi sesuai dengan kondisi negara pada saat tersebut. Yang pertama adalah given, yaitu dari katanya aja sudah given, yaitu konstitusi dibentuk atas dasar pemberian dari seorang penguasa. Contohnya adalah dari negara Jepang gitu. Terus yang kedua, on purpose. Konstitusi yang sengaja dibuat masyarakat, negara, dan petinggi negara. Contohnya Amerika Serikat, disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada 1 Maret 1781 dan disahkan pada 17 Maret 1787. Dan yang ketiga adalah revolution. Pembentukan konstitusi yang dilakukan atas dasar perlawanan atau upaya fundamental dan menyeluruh. Contohnya adalah Perancis, Spanyol, dan Uni Soviet. Nah, untuk pertemuan ke-11 yaitu membahas tentang konstitusi, konstitualisme, dan negara. Konstitusi adalah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur hubungan antara pemimpin dan warga negara antar warga negara, dan mengatur arus besar haluan negara. Sedangkan negara adalah sebuah organisasi atau kekuasaan yang terdapat komponen terdiri dari pemerintahan, rakyat, dan pengakuan dari negara lain. Terus kalau konstitualisme itu adalah negara yang menganut konstitusi. Untuk kepentingan konstitusi itu ada 3, yaitu dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dan negara tersebut didirikan. Dan yang kedua adalah acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang ketiga adalah konstitusi memuat hak warga negara. Nah, untuk pertemuan ke-12 itu membahas tentang konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Untuk konstitusi Madinah itu tersendiri ada yang mengatakan sebuah muatan dari Piagam Madinah itu sudah menjadi suatu konstitusi, yaitu yang isinya tentang kesepakatan atau heterogenitas, persamaan atau kesamaan hak dan kewajiban, dan keadilan, memperoleh keadilan dari negara dan pemerintahan. Piagam Madinah apakah konstitusi atau bukan, ada yang menerima dan menolak. Yang menerima mengatakan bahwa konstitusi Madinah telah memenuhi unsur, sedangkan yang menolak Piagam Madinah mengatakan bahwa Piagam Madinah tidak mengatur tentang pengambilan kekuasaan. Kesimpulannya bahwa sarjana Barat terlalu alergi dengan pernyataan penetapan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua karena dapat mencoreng nama baik Barat sebagai kiblat peradaban. Mereka tidak mau kemajuan dari peradaban Islam maju, biasanya gitu. Pertemuan ke-13 itu membahas tentang faktor-faktor daya ikat konstitusi. Yang pertama, hukum. Casey Weir, positivisme hukum. Konstitusi mengikuti karena ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi dibuat untuk dan atas nama rakyat. Jadi khusus untuk rakyat konstitusi itu dibuat. Dan yang kedua adalah politik. Kekuasaan tanpa hukum adalah zolim. Hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh.
Dan yang ketiga adalah moral, kesadaran dari diri sendiri. Paul Scholten mengatakan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang arah tujuannya sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral juga dikenal sanksi, tapi bersifat lahiriah, melainkan batiniah, seperti rasa malu dan menyesal. Untuk pertemuan ke-14 itu membahas tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu adalah bekas jajahan dari penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Jadi sebelum sistem pra-kemerdekaan itu, konstitusinya itu diatur oleh para penjajah tersebut, yaitu Belanda dan Jepang. Nah, untuk sistem pasca kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, pertama adalah Undang-Undang 1945, dan yang kedua adalah RIS ya. Yang ketiga adalah UUDS, yang keempat adalah Orde Lama, dan yang kelima Orde Baru, dan sekarang adalah sistem era reformasi gitu. Dan yang terakhir, pertemuan ke-15 membahas tentang hukum kewarganegaraan. Asas-asas yang dianut dalam hukum kewarganegaraan Indonesia antara lain adalah 1. Asas jus sanguinis, law of the blood, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Jadi itu diambilnya dari keturunan. Dan yang kedua adalah asas jus soli, law of the soil, asas yang menentukan kewarganegaraan negara berdasarkan negara tempat dia dilahirkan. Jadi di mana dia dilahirkan ya itu warga negaranya. Dan yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda, asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan. Dui kewarganegaraan terbatas, yaitu untuk melindungi anak usia di bawah 18 tahun yang lahir dari hasil perkawinan campur atau mendapat kewarganegaraan atas jus soli. Contohnya adalah Indonesia, Jerman gitu. Jadi dia memiliki 2 kewarganegaraan. Mungkin resumenya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti, dikarenakan ini maksimalnya adalah 5 menit saja. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.